Invasi Rusia ke Ukraina telah berlalu lebih dari sebulan lamanya. Hingga saat ini serangan demi serangan masih terus dilancarkan meski upaya dari berbagai pihak untuk menyelesaikan perang telah dilakukan. Invasi Rusia ke Ukraina berlangsung sejak tanggal 24 Maret tahun 2022 lalu. Itu artinya sudah 32 hari lamanya kedua belah pihak belum juga mencapai kesepakatan penghentian perang. Berikut rangkuman situasi terkini invasi Rusia ke Ukraina pada Minggu, tanggal 27 Maret tahun 2022, tepat di hari ke-32. Sebelum kita lanjut, tonton terus video ini sampai selesai supaya Anda tidak salah persepsi. Jangan lupa subscribe channel ini supaya Anda tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Seorang jenderal top Rusia memberikan beberapa pernyataan publik paling rinci hingga tentang strategi militer Rusia di Ukraina. Dia mengklaim tahap pertama dari rencana militer Rusia sekarang telah selesai, dengan fokus utama mereka sekarang berpusat di Ukraina Timur. Secara umum, tugas utama tahap pertama operasi telah selesai, kata Wakil Kepala Pertama Staf Umum Rusia Kolonel Jenderal Sergei Rutskoy, seperti dilansir dari CNN. Potensi tempur angkatan bersenjata Ukraina telah berkurang secara signifikan, memungkinkan kami, saya tekankan lagi, untuk memfokuskan upaya utama untuk mencapai tujuan utama, pembebasan Donbas, sambungnya. Diketahui pada malam sebelum invasi, Rusia mengakui dua wilayah separatis di Ukraina Timur, yaitu Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk. Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyatakan bahwa tujuan dari apa yang oleh para pejabat Rusia disebut secara halus sebagai operasi militer khusus di Ukraina adalah demiliterisasi total negara tersebut. Putin mengatakan perang berjalan sesuai rencana, tetapi pasukan Rusia telah mengalami kerugian serius. Dalam pernyataan terbaru militer Rusia, diakui terdapat 1.351 tentaranya tewas dalam operasi militer khusus di Ukraina sejak akhir Februari lalu. Rusia juga menyebut lebih dari 400.000 warga sipil telah dievakuasi dari Ukraina. Seperti dilansir AFP, dalam briefing di Moskow pada Jumat 25/3, waktu setempat, selain mengumumkan 1.351 tentara tewas di Ukraina, pejabat senior militer Rusia juga menyebut bahwa sekitar 3.825 tentara lainnya mengalami luka-luka. Pernyataan ini berbanding jauh dengan klaim Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dia mengklaim pukul 16 pasukan militer Rusia tewas saat berhadapan dengan militer Ukraina. Dari data itu, 2 di antaranya adalah komandan tinggi perang. Para pejabat negara barat mengungkapkan 7 jenderal militer Rusia tewas dalam invasi militer ke Ukraina. Salah satunya dilaporkan tewas dibunuh oleh anak buahnya sendiri saat invasi berlanjut di Ukraina. Seperti dilansir AFP, sejumlah pejabat negara barat yang enggan disebut namanya, membeberkan beberapa nama jenderal Rusia yang tewas di Ukraina. Yang terbaru diidentifikasi sebagai Letnan Jenderal Yakov Rezanstev, yang merupakan Komandan Angkatan Darat Gabungan ke-49 Rusia di Distrik Militer Selatan. Yang lainnya diidentifikasi sebagai Jenderal Magomed Tushayev dari pasukan khusus Chechnya, yang turut dikerahkan Presiden Vladimir Putin ke Ukraina. Dalam pernyataannya, salah satu pejabat negara barat yang enggan disebut namanya juga mengklaim bahwa seorang jenderal Rusia yang menjabat komandan Brigade Senapan Mesin ke-37 Rusia tewas dibunuh pasukannya sendiri, sebagai konsekuensi atas skala kerugian yang dialami brigadenya. Kami meyakini dia dibunuh oleh pasukannya sendiri secara sengaja, sebut pejabat negara barat itu, tanpa menyebut identitas komandan yang dimaksud. Dia hanya menyatakan bahwa komandan itu tewas usai dilindas. Rusia mengklaim telah menghancurkan situs penyimpanan bahan bakar militer terbesar yang tersisa di Ukraina. Disebutkan bahwa pasukan Rusia menyerangnya dengan rudal jelajah kaliber. Pada malam tanggal 24 Maret rudal jelajah berbasis laut presisi tinggi kaliber menyerang pangkalan bahan bakar di desa Kalinivka dekat Kiev, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan seperti diberitakan kantor berita AFP. Seperti dilansir AFP, pejabat setempat mengatakan penembakan rudal itu terjadi pada Sabtu, 26/3, kemarin di kota Lviv, Ukraina. Sementara itu, Gubernur Regional Maxim Koski menyebut ada 2 rudal yang ditembak Rusia. Ada 2 serangan rudal di Lviv, kata Gubernur Regional Maxim Kozitsky di media sosial. PBB mengatakan lebih dari 3,7 juta orang telah meninggalkan Ukraina sejak invasi Rusia sebulan lalu. Badan Pengungsi PBB mengatakan ada 3.772.599 warga Ukraina telah meninggalkan negara itu, meningkat 46.793 dari angka hari sebelumnya.
Sekitar 90% di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. PBB memperkirakan bahwa 6,5 juta orang lainnya mengungsi di Ukraina. Demikian update Wijaya Info. Perbarui terus info-info menarik lainnya dengan cara like dan subscribe channel ini, supaya Anda tidak ketinggalan info-info lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.